Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ade Akbar HR dengan NIM 256151030 dari Politeknik Negeri Samarinda, brother. Gelo. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke tutorial. Kali ini teman-teman, saya akan membuat sebuah tutorial untuk membuat database di MongoDB Shell dan MongoDB Compass ya, teman-teman guys. Oke, dari pertama-tama kita akan memulai dengan gampang banget, gila. Gitu. Asik. Oke, langsung saja kita ke soalnya ya teman-teman guys. Dan berlama-lama lagi karena juga YouTuber sekarang gua. Membuat database di MongoDB Compass dan MongoDB Shell. Hal yang pertama adalah membuat database. Terus selanjutnya kita akan membuat collection, terus menentukan field dokumen dan mengisi dokumen pada collection, menampilkan keseluruhan dokumen, terus selanjutnya kita akan menampilkan dokumen berdasarkan filter salah satu field, terus kita akan mengedit salah satu dokumen, dan terakhir akan menghitung jumlah dokumen dalam collection yang akan dipraktekkan dalam MongoDB Compass dan MongoDB Shell. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke MongoDB Compass. Nah, di sini kita harus memulai dengan meng-add new connection. Kita namakan dulu database-nya. Galak banget ya. Kita mulai dengan perpustakaan saja, teman-teman. Nah, save and connect. Langsung saja perpustakaan, lalu klik tanda tambah, teman-teman. Kita membuat database perpustakaan, terus collectionnya now list buku. Nice banget guys, kita create database. Nah, berarti soal pertama membuat database sudah, membuat collection sudah. Terus kita akan menentukan field dokumen dan mengisi dokumen pada collection. Kita akan membuat saya akan mencontohkan satu dan akan membuat sisanya sampai 10 sendirian, teman-teman guys. Oke, lanjut saja. Nah, untuk menambahkan data pada dokumen ada apa namanya? Import data. Nah, di sini kalau kalian sudah memiliki dokumennya, kalian bisa langsung import data. Tapi kalau tidak ada, kalian bisa klik tanda tambah di sini, teman-teman guys. Import JSON or JS file atau insert dokumen. Nah, kalau kalian ingin mengetiknya sendiri, kalian bisa insert dokumen. Pertama kita akan membuat tanda kurung kotak, lalu tanda kurung pelawar. Nah, terus kita mengetikkan di sini. Nice banget, nama buku. Terus kalau tipe datanya varchar, maka kita harus menggunakan string, teman-teman. Kalau integer gak perlu pakai string. Kalau kayak gini kan misalnya nama buku. Nah, perlu ada string di sini. Langsung saja kita nama bukunya apa ya kira-kira? Gadis kretek. Nah, terus lanjut kode buku dulu ya harusnya. Lupa betul. Kode buku. Nah, 01 gadis kretek. Terus koma nih. Ya. Nah, nama bukunya Gadis Kretek, teman-teman guys. Terus kita akan membuat nama pengarang. Pengarangnya kalau nggak salah Gadis Kretek tuh lupa deh namanya. Ntar kita googling dulu guys. Gua close dulu kali. Lebih nyaman. Nah, siapa pengarang Gadis Kretek? Ratih Kumala. Terbitnya tahun berapa, teman-teman guys? 2012 kalau saya nggak salah ingat ya. Nah, siapa tadi? Ratih Kumala. Nice. Terus tahun terbit di sini, teman-teman guys. Tahun terbit
tahun terbitnya tuh 2012 teman-teman guys. Nah kalau sudah, kalian bisa klik insert di sini guys. Tuh, bisa. Oke, ternyata salahnya hanya tidak bisa memakai 0 ya di sini teman-teman. Jadi harus langsung angka 1 atau angka lain. Pokoknya nggak boleh 0 gitu kan. Nah, di sini kita membuat angka 101. Jadi kode bukunya adalah 101, nama bukunya Gadis Kretek, pengarangnya Ratih Kumala dan tahun terbitnya 2012. Kita insert. Cakep banget nih. Udah selesai satu ya teman-teman. Misalnya nih sudah saya bikin satu, misalnya aku ya teman-teman, terima kasih teman-teman guys. Oke teman-teman, sudah selesai nih gua menginput datanya teman-teman ya. Yang pertama ada Gadis Kretek dari pengarang Ratih Kumala, tahun terbitnya 2012. Terus White Nights dengan kode buku 201, pengarang Dostoyevsky 1898, ada Crime and Punishment, ada Beradab Karamazov, The Gambler, A Gentle Creature, ya rata-rata. Ada Macbeth, Hamlet, terus terakhir Confession. Nah, berarti kita sudah selesai untuk menentukan field dan mengisi dokumen. Terus selanjutnya kita akan menampilkan keseluruhan dokumen. Nah, untuk menampilkan keseluruhan dokumen, inilah tampilan keseluruhan dokumen teman-teman. Berarti soal itu juga sudah selesai. Terus yang kelima, menampilkan dokumen berdasarkan filter salah satu field. Untuk menampilkan data berdasarkan field salah satu field, nah kalian bisa tulis di sini nama buku, terus kayak gini, kalian bisa mengetik seperti ini. Misalnya pengarang Fyodor Dostoyevsky. Terus kita find di sini teman-teman. Nah, yang akan muncul adalah buku-buku dari Fyodor Dostoyevsky semua teman-teman. Artinya apa? Siap. Nah, soal tadi sudah selesai. Terus yang selanjutnya adalah mengedit salah satu dokumen. Untuk di MongoDB Shell sendiri lumayan mudah untuk mengedit salah satu dokumen. Misalnya nih ada kayak kalau nggak salah. Nah, oke teman-teman. Di sini ada beberapa dari beberapa penulisannya yang salah. Nah, mari kita ganti saja. Ini film Shakespeare misalnya. Nah, kita bisa ganti di sini teman-teman. Ya. Tanpa S. Nah, dokumen modify. Kita update. Nah, sudah bisa terupdate sendiri teman-teman. Template sama effect ini sendiri teman-teman. Nah, terus kita misalnya edit lagi ini nih, misalnya nih. Nah, terus update. Nah, selesai teman-teman mengedit dokumennya teman-teman ya. Terus soal selanjutnya adalah menghitung jumlah dokumen dalam collection yang terakhir ya teman-teman ya. Untuk mengedit sendiri, untuk menghitungnya sendiri kita bisa ke aggregation, terus create new, stage 1. Ini kita tulis dollar count. Nah, di sini adalah jumlah dari data yang kita miliki. Sebenarnya ada cara simpel ya, itu nih dari melihat dokumen ini ada seperti. Tapi untuk memastikan kalian bisa melihat ke sini. Oke. Segitu saja untuk tutorial dari MongoDB Kompas. Untuk MongoDB Shell kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Thank you so much guys. Saya start muka dulu. Asik. Oke teman-teman guys, kita akan melanjutkan membuat tutorial database, tapi kali ini tidak menggunakan DBS Kompas, melainkan DBS sih MongoDB Shell gitu kan. Sebenarnya di sini cukup mudah teman-teman ya, karena kita cuma perlu menginstal tools DBS lagi sih MongoDB Shell ya teman-teman. Terus kalau sudah menginstal, maka kita cuma perlu lanjut ke
Comment from. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita melanjutkan ke tutorial karena durasinya tidak cukup. Berlama-lama lagi. Langsung saja ke comment from. Terus untuk masuk ke dictionary intinya langsung saja ketik Mongo SH gitu. Terus kita use, misalnya kita membuat library 2 gitu kan. Terus bagaimana tuh Bang cara menginsert dokumennya? Untuk itu kita lihat dulu soal kita harus membuat database. Terus karena sudah membuat database, kita membuat database tadi apa? Library 2. Terus di library 2 kita akan membuat collection. Terus kita akan menentukan field dan mengisi dokumen pada collection. Langsung saja kita isi dokumennya dengan cara db titik. Nah, collectionnya nih di sini kantumin. Kita coba di sini misalnya list buku Facebook, insert one. Nah, sekedar info aja nih ya. Di sini nih ada dua tipe insert teman-teman. Ada insert one, ada insert many. Jadi kalau kalian ingin memasukkan data hanya satu saja, kalian bisa menggunakan insert one. Tapi kalau ingin menggunakan menginput data secara banyak gitu kan, misalnya mau input ada 10 data nih, langsung saja ketik insert many di sini. Pertama kita akan mencontohkan insert one dulu. Yang pertama adalah ID, misalnya ID-nya 101. Terus nama buku, nah gitu. Terus nama bukunya White Night. Bang, kenapa White Night terus Bang? Karena saya suka sendiri. Terus pengarang, pengarangnya Fyodor Dostoyevsky. Nah, terus tahun terbit 1848. Terus kita tutup awal kotak sama kurung ini. Nice banget ya teman-teman. Terus gimana Bang cara menggunakan insert menu dengan baik dan benar? Nah, Abang ajarin ya Dek. List buku titik insert menu. Nice banget. Terus saya sini ID 102 terus nama buku. Nah, buku selanjutnya misalnya Crime and Punishment, koma lagi. Nah, terus pengarang Fyodor Dostoyevsky. Terus tahun terbit, tahun terbitnya berapa ya? 1866. Nah, tidak perlu memakai koma karena di sini adalah data yang terakhir. Harus koma, terus lanjut ke bawah. Terus kita masukin lagi teman-teman guys. 103 misalkan koma, terus nama buku. Nah, nama buku selanjutnya The Gambler misalkan. Nah, bukan, Brother Karamazov. Pengarang Fyodor Dostoyevsky. Terus tahun terbit terus 1880. Nah, terus ini selesai teman-teman ya. Karena ini bakal banyak sekali, saya akan menginsert 10 dokumen. Kan saya skip ya. Teman-teman. Oke teman-teman, sudah selesai ya teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini saya sudah menginsert semua buku-buku yang saya mau sampai 10 dokumen. Satu, yang pertama Punishment, yang pertama White Night, terus kedua Punishment, terus kedua Brother Karamazov, keempat The Gambler, kelima
creator, ke-6 template, 7 record, ke-8 session, ke-9 warna, 10 gadis kretek. Nah, berarti sudah total 10 ya teman-teman. Terus selanjutnya apa yang kita perlukan untuk selanjutnya tuh kita perlu menampilkan keseluruhan dokumen. Sebenarnya ini sangat mudah teman-teman, dengan cara db titik list buku titik find terus kurung sorry db titik list buku. Salah teman-teman, jangan pakai tanda besar apa huruf kapital ya, harus pakai huruf kecil teman-teman. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini, semuanya sudah selesai, sudah tertata rapi. Oke, selanjutnya apa? Menampilkan dokumen berdasarkan filter salah satu filter. Oke, ini juga lumayan mudah dengan cara db titik misalnya list titik main. Misalnya di sini saya mencari pengarang. Fyodor Dostoyevsky misalnya. Saya taruh awal lagi. Nice banget, hanya keluar terbitannya dari pengarang Fyodor Dostoyevsky. Ada Karamazov, The Gambler. Terus selanjutnya apa lagi nih teman-teman? Mengedit salah satu dokumen. Untuk mengedit sendiri ada nggak ya? Ada ini ada nih, William Shakespeare, nggak ada S artinya. Cara mengedit dokumen adalah dengan cara db titik nama collection buku titik update one. Nah di sini juga kalau nggak salah ada update ini deh, kan pengarang pengarang di sini William Shakespeare S. Nah sini teman-teman. Terus tutup kurung kurawal, koma, buka lagi kurung kurawal, dolar, set, terus buka kurung kurawal lagi, pengarang William. Nah, sudah teman-teman, coba kita db titik list buku titik main. Nah bener belum? Nah udah keganti teman-teman, udah hilang S dari sini ya teman-teman ya. Oke, yang terakhir adalah menghitung jumlah dokumen dalam collection. Oh ini mah reset teman-teman. Tinggal db titik list buku titik noun document. Nice, ada 10 teman-teman ya dokumen. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya ya teman-teman guys. Gila capek banget. Oh, it's finally done man. Oke, jangan lupa klik like, subscribe, juga komen and share teman-teman, karena semua itu gratis teman-teman ya. Oke, terima kasih, thank you for watching and see you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.